Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini dengan Pak Arifin kita akan belajar di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Dengan Pak Arifin ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, apa yang biasa dilakukan anak-anak? Ya, berdoa. Ya. Ayo kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Oke? Nah, yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, masih ingat? Kalau gagasan pokok itu kata kuncinya di sini anak-anak. Ide utama ya yang dibahas dalam paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu saja, diingat-ingat ya. Kemudian kita juga mengingat lagi. Oh, apa itu? Bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu dihasilkan dari mana? Sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, kita akan bekerja sama dalam keberagaman. Ada teks ya. Sebentar. Nah, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam siswa siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, akan melakukan percobaan seperti yang sudah kalian lakukan ya kemarin ya. Nah, di sini paragraf pertama. Kira-kira gagasan pokoknya mana? Masih ingat? Kita buka kembali. Di mana ya gagasan pokoknya? Nah, ini. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pokok. Yang lainnya dari sepulang sekolah sampai percobaan sini adalah gagasan pendukung. Betul. Lanjut ya. Nah, di paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira dicari ya, mana toh paragraf gagasan pokoknya itu di mana? Gagasan pendukungnya di mana? Kalian bisa tuliskan, ini tugas kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tulis kalian. Di paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam
memberi perintah saja. Semua ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat, membantu hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda-beda agama. Mantap ya. Meskipun beda-beda, kita harus tetap satu, menjaga persatuan. Nah, kita cari, coba kamu mana tahu yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kamu tulis anak-anak di buku tulis kalian ya. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan. Kamu coba nanti minta tolong ke ibu kamu atau kakak kamu yang ada di rumah, yang kita akan melakukan percobaan tentang di manakah bunyi. Ya, tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat bahan, alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Kalau tidak punya, kalian bisa tepuk tangan. Nah, langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Jadi, ditutup matanya pakai kain ya. Kemudian, mintalah temanmu untuk memainkan alat musik. Kalau tidak punya, kita ganti dengan tepuk tangan. Nah, kemudian tunjukkanlah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Nah, jadi misalnya gini, kita merem ya. Dung 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 dung. Oh, di sini. Oh ya. Dung 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 dung. Oh, di sini. Seperti itu ya. Sudah paham? Nah, terus setelah itu kalian videokan, nanti dikirim ke guru kalian tentang percobaan yang sudah dilakukan itu ya. Kemudian, nah, nama percobaannya adalah sumber bunyi. Dari mana sumber bunyi itu? Nah, tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik tradisional setempat, misalnya angklung, bisa tepuk tangan atau penutup mata dengan kain ya. Langkah kerja seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Hasil percobaan dapat menebak arah bunyi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, kesimpulannya kita dapat mengetahui arah bunyi dari kanan, kiri, depan, atau belakang. Seperti itu ya. Itu cara contoh membuat laporan. Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis tentang kegiatan yang sudah kita coba ini. Nah, anak-anak, kalau dari bunyi itu, kira-kira manusia itu juga punya indera. Apa itu indera? Alat yang digunakan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, manusia itu memiliki 5 indera. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, peraba. Jadi ini, kulit ya. Kulit. Nah, kulit seperti itu. Penciuman. Wangi jus melon. Wangi bunga mawar. Nah, penciuman. Terus perasa. Oh ini rasanya manis. Oh, pahit. Nah, enak sekali ya. Itu perasa lidah ya. Penglihatan itu untuk melihat. Nah, dan yang terakhir adalah pendengaran. Nah, kalau bunyi tadi termasuk indera apa ya? Menurut kalian apa? Peraba, penciuman, penglihatan, perasa, atau pendengaran? Siapa yang tahu angkat tangan? Dijawab. Ya, betul sekali. Pendengaran. Nah, di situ kita akan belajar bagian-bagian telinga. Ingat, ini sangat penting. Jadi, diperhatikan ya. Nah, di sini paling luar nih. Nah, ini namanya daun telinga. Daun telinga itu ada berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang datang. Cek, wah itu datang. Terus lubang telinga untuk jalannya masuk udara ke gendang telinga.
Terus ada saluran telinga di sebelah sini, ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, ini biasanya sok keluar. Apa? 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Kemudian ada 3 saluran tengah di sini. Kemudian yang di sini adalah saluran eustasius untuk menyeimbangkan tekanan udara. Nah, silahkan. Berarti semua berawal dari daun telinga, lubang telinga, terus masuk ke saluran telinga, kemudian diterima oleh gendang telinga. Kemudian ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Kemudian ada 3 saluran tengah dan ada saluran eustasius. Lanjut ya. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian cerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Nah, papeda itu adalah makanan khas dari Papua. Yang kayak sagu itu, nanti kelet-kelet gimana itu kita makan, wah enak sekali ya. Sama bumbu kuning itu. Nah, itu dari Papua ya. Itu cerita dari Edo. Wah, ternyata hampir sama. Seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling mohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali merayakan Hari Raya Galungan, agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Bita Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan.
vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar banyak dari cerita. Juga belajar dari teman-teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Yeay. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Nah, kalian jawab. Nah, dijawab ya. Yang nomor 2, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Apakah menemani atau menjauhi? Gak mau sama dia? Mau deh sama dia daripada sama itu. Karena dia kan beda agama. Apa? Ayo main, gak apa-apa, ayo main. Tapi nanti kalau aku ibadah jangan diganggu ya. Oke. Nah, apa seperti itu? Apa bagaimana? Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Dijawab ya. Nah, kesimpulannya. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk gagasan pokok. Yang kedua, menghargai keberagaman. Tadi bermacam-macam agama. Mulai dari Siti, Edo, itu berbeda-beda semua. Dan teman-teman yang lainnya. Kemudian, indera pendengaran. Indera pendengaran manusia itu apa? Telinga. Dimulai dari daun telinga. Terus ini lubang telinga, saluran telinga, gendang telinga. Terus ini apa tadi? Ada yang masih ingat apa? 3 saluran pendengaran. Kemudian ada 3 saluran tengah. Ini saluran eustasius. Yang ini bunder-bunder ini belum ada tadi ya, maaf. Ini namanya rumah siput ya. Nah, itu tadi juga sudah belajar. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran pada hari ini? Apakah senang atau sedih? Sedih misalnya, Pak, masih belum mudeng tadi yang bagian ini misalnya. Misalnya yang tadi, yang saluran telinga. Nah, nanti bisa di screenshot, di foto apa digambar. Kalau mau rajin itu digambar. Digambar itu saluran telinganya itu digambar, nanti dikumpulkan di Bapak Ibu guru ya. Sekian pelajaran dari Pak Arifin tentang subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 1. Jangan lupa anak-anak untuk yang Islam untuk sholat, yang Katolik dan Kristen untuk pergi ke gereja. Nah, yang lainnya juga mengikuti ibadah sesuai agamanya. Kemudian tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak 1 meter dari orang, serta menjaga kebiasaan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Ya, itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it so hard to let you go?